Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cerita Wil hari ini. Gue ada yang kedatangan teman baik gue yaitu Malam kita duet maut lagi ya. ya kita Ini- slow dong. Ini tag keberapa ya? Aduh. Setelah direvisi gitu kan, ada omongan yang kurang baik gitu kan, kita tag lagi nih akhirnya nih. Takut dihukum kata William. Kalau katanya ini lebih baik mencegah lah daripada mengobati. Iya betul. Ya, daripada duit habis buat yang enggak kan. Iya. Gak tahu kalau hukumnya itu hilang kami hilang sapi lah. Iya. Suka begitu ya. Ya namanya juga manusia. Gitulah kehidupan. Kita mau dulu nih awal-awal. Jadi kita mau bicara terkait dengan apa ya orang Indonesia nggak bisa bedain antara fakta dengan opini gitu loh. Jadi gini nih, gue tuh berpikir dalam alam pikir gue lah. Wih, Oh, berat mantap. sih. Nggak sih. Filsafat banget. Ini aja ya pendapat gue ya gitu ya. Dan ini belum tentu apple. Jadi kan dalam Islam itu ada yang namanya halal, mubah, makruh sama haram kan. Gitu. Iya. Kayak halal tuh boleh dimakan, mubah itu boleh iya boleh enggak gitu, nggak ada hukumnya gitu kan. Dan makruh itu dilakukan nggak dapat dosa tapi nggak dilakukan dapat pahala, dan haram itu kan dilakukan dapat dosa gitu, dilakukan dapat pahala gitu kan. Nah dalam informasi itu gue liat tuh ada namanya fakta itu sama kayak halal gitu, udah bener ada gitu, adanya terjadi gitu. Iya. Opini itu mubah, bisa benar bisa salah gitu kan. Tergantung pemakaiannya. Iya, tergantung pemakaiannya. Dan juga ada yang namanya hoax, itu udah pasti haram karena kan nggak sesuai dengan fakta yang terjadi gitu kan. Maksudnya inilah gambarannya maksudnya gitu. Ada tangga-tangga informasi gitu loh. Betul. Hoax itu kan dari opini yang menyesatkan ya. Ya benar. Itu jadi nyambung tuh ya kawan-kawannya. Nah, jadi sebelum kita mulai tuh kita definisi dulu dalam apa itu fakta gitu kan. Nah, secara simpel namanya yang didapetin ya dari gua baca-baca gitu kan. Jadi fakta itu adalah satu hal yang emang benar terjadi dan bisa diuji gitu kan. Iya. Ada alat ukurnya. Misalnya kayak apa namanya? Ini sepatu panjang 5 cm. Gimana cara ngujinya? Bukan cuma dengan ngomong doang, tapi kan kita ukur dengan alat penggaris gitu kan. Ya betul. Atau mungkin ini Alam pernah ngomong loh kalau dia itu benci banget sama yang namanya ular gitu. Ada buktinya, ada rekamannya, gitu. Ya, Ada alat betul. ukurnya gitu, dan fakta terjadi gitu loh. Nggak cuman meraba-raba gitu. Kalau opini gimana Lam? Kira-kira Lam? Kalau opini itu gampang itu kayak pernyataan atau ide orang sesuai dengan kepercayaannya dia ya. Contohnya? Contohnya misalnya gua beropini bahwa William itu suka makan sushi misalnya. Nah, itu masih opini tuh kalau belum terbukti gitu ya. Kenapa gue beropini kayak gitu? Karena gue pernah melihat beberapa kali William makan sushi gitu kan. Nah, untuk menjadikan fakta yang tadi itu ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya apa? Bisa gue tanyakan langsung ke William. Will, lu suka nggak sih makan sushi? Terus William bilang, iya gue suka makan sushi. Makanya jadi fakta. Tabayun. Nah, kalau opini tadi tuh cuma kayak meraba-raba aja, kayaknya William suka makan sushi. Soalnya gue beberapa kali ngeliat nih William makan sushi. Ya, Tapi itu belum belum jadi fakta karena masih sebatas opini. Nah, itu opininya kan masih ngambang tuh berarti. Nah, perlu di konfirmasi ke Williamnya gitu. contohnya gini sih Lam, gue ada contohnya namanya. kita ketemu orang nih gitu kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba, wah kita panggil dia langsung terbalik gitu. Kita mikirnya apa dia benci sama gue gitu ya. Iya. Ternyata kan aslinya dia lupa matiin kompor di rumah gitu kan. Faktanya gitu. Kok masalah ibu rumah tangga ya? Kan opini kayak gitu kan. Jadi Iya. ya mungkin kita harus tabayun dulu sama orang gitu loh, dengan terhadap pendapat yang ada gitu kan. Kayak itu kan kayak sikap ya, kayak ngeliat Iya. tiba-tiba ada orang lari ke arah kita, oh ini orang mau jangan mau nunjuk kita ya. Taunya ngejar kucing dia yang keluar dari rumah, ngejar kucing peliharaan, kan nggak tahu kan ya. Itu kan jadi fakta pas kita melihat kejadiannya gitu. Iya. Nah, itu alat ukurnya yang tadi William bilang, alat itu indera penglihatan kita tuh, tadi orang itu nyelamatin kucingnya peliharaan dia yang keluar dari rumah gitu. Sama kayak tadi yang alat indera pendengaran juga bisa. Jika yang tadi pas William suka makan sushi, gue langsung tanya. Iya. Gue melihat dan mendengar bahwa William itu mengatakan dia suka makan sushi, makanya jadi fakta. Karena ada ukurnya dan nggak pakai prasangka kan. Ini gambaran simpel aja sih ya. Gambaran simpel ya. Dan ini apa yang bahayanya kalau opini itu udah salah terus diyakinin sama banyak Orang-orang. masyarakat. Karena yang ngomongnya itu yang jadi masalah gitu. Iya. Padahal kita kalau melihat suatu kenyataan informasi itu, kalau bisa jangan lihat dari orang yang ngomong, tapi kita lihat dulu ini benar nggak ngomong kayak gini gitu loh. Ya ibarat tadi kalau kata William tabayun, kalau bahasa Ambon bahasa kerennya konfirmasi gitu. Iya, karena gini loh, kenapa kita bahas ini, karena kayak masalah COVID deh, simpel deh ya kan. Iya betul. Banyak orang yang beranggapan COVID itu konspirasi gitu, ini hoax, padahal nyatanya faktanya
ya ada yang benar sakit istilah penciuman, dia apa namanya nggak bisa ngerasain makanan, sampai masuk rumah sakit, sampai ada flek di paru-paru, itu apalagi coba kalau bukan COVID. Iya, betul. Dan bersamaan gitu kan. Ya, dan bahkan pas gelombang 2 mungkin ya teman-teman masih ingat di benak memori masing-masing gitu ya. Itu bulan Juli ya tahun ini ya. Juni Juli pokoknya pasca lebaran ya. Itu kan banyak orang beropini nih. Beropini akhirnya menjadi hoax ya. Itu ambulan lalu lalang banyak tuh gak ada orangnya isinya katanya. Padahal kan itu gelombang 2 yang jelas-jelas itu dokter, fasilitas kesehatan itu lagi sibuk-sibuk, parah banget sibuk-sibuknya tuh. Gue ngalamin sih kan, gue penyintas. Jadi maaf ya, jadi membuka luka lama ya. Pengalaman. Dan itu ya, jadi bahayanya opini yang tidak berdasarkan dengan realita atau tidak berdasarkan dengan apa yang dilihat, jadinya hoax gitu. Dan tersebar di mana-mana gitu kan. Apalagi mana-mana sinyal 5G mempengaruhi COVID. Waduh. Untung belum jadi kalung COVID aja ya. Jadi maksudnya tuh orang tuh gampang banget ada informasi apa gitu kayak yang trending langsung dipercaya gitu, bahkan sudah tuh apa bener iya apa takarannya ada gitu kan. Ya nggak sih? Betul. Dan hoax COVID ini juga memakan korbannya. Kalau teman-teman tahu di Twitter gitu juga ada kan seorang bapak gitu tidak percaya dengan COVID, terus dia terkena COVID, akhirnya dia mempercayai hoax, akhirnya dia jadi meninggal gitu kan. Itu hoax yang bahaya banget ya. Cuma masuk angin gitu ya. Iya. Kan penanganannya beda pasti kan. Betul. Kalau mesin masuk angin minumnya tolak angin gitu kan. Kalau COVID kan buat obat masih tuh banyak ya kayak Avigan gitu ya, mahal-mahal lagi kan. Tapi kan obatnya nggak ada kan, tolak COVID kan nggak ada. Tolak miskin sih yang nggak ada ya. Aduh. Nggak ada juga itu. Anjir. Jadi kalau gue lihat ini secara nggak langsung, ini kalau dalam Islam ya, gue ngeliatnya ini gue cuma perumpamaan ya, kayak video gue sebelumnya sama aja kayak orang kafir gitu dalam Islam, kayak dikasih tahu nyata gitu kan, ada faktanya, dikasih mukjizat gitu, tapi dibilangnya ini sihir, ini cuma syair gitu. Itu loh yang gue lihat loh, jangan kayak gini loh jadi orang yang tertutup, karena tertutup kan gitu. Kita muslim tapi kita secara nggak langsung nggak percaya dengan hal yang ada gitu loh, fakta-fakta yang ada gitu. Iya betul. Dan tadi membicarakan fakta ya, ternyata fakta tuh bisa diperbarui ya Will ya. Iya benar. Contohnya tuh zaman dulu gitu, waktu Eropa masih zaman kegelapan. The Dark gitu. Age. Dark Age bahasa kerennya itu ya. Yeah. Nah itu ada tuh namanya Galileo Galilei. Dia hasil riset dia mengatakan bahwa bumi itu bukan sumber pusat dari tata surya, tapi itu matahari yang menjadi pusat tata surya. Nah, waktu itu kan fakta yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat pada zaman itu adalah bahwa ya bumi yang pusat, bukan matahari. Akhirnya kan dia dipersekusi. Dan akhirnya setelah ada riset, argumentasi, setelah Galileo Galilei itu tiada tuh meninggal ya gitu, akhirnya ditemukan bahwa ya benar bahwa matahari pusatnya bukan bumi. Nah itu fakta baru itu menggeser fakta baru yang lama gitu. Ya fakta baru menggeser fakta yang lama. Iya fakta. Karena ada ya alat ukur yang baru gitu yang ditemukannya kan. Iya alat ukurnya dari mana? Riset, argumentasi dan lain-lain itu ada alat ukurnya gitu. Sama kayak itu berdua kan SD kan kita Pluto adalah planet kan. Terus sering masuk zaman Pluto bukan planet. Iya. Gitu. Ya mungkin hikmahnya gini ya, kayak kita dalam menanggapi suatu hal itu fakta gitu, jangan kita bahas dengan opini gitu. Iya betul. Sampai kan yang fakta lagi kalau emang ini in case ya kita dalam dunia hayal lah, orang bilang COVID tuh nggak ada konspirasi, faktanya apa yang buktikan gitu, tapi kan nggak bisa dibuktikan karena fakta kenyataannya adalah emang ada penyakit, ada yang masuk rumah sakit gitu loh, dan ambulans kosong faktanya apa gitu. Ada informasi yang datang, kita bisa nyaring seperti apa sih nyatanya gitu loh. Betul. Contohnya apalagi yang anjing itu gimana? Iya itu ada gimana ya, gue menyebutnya Will ya. Masih layak nggak sih gue menyebutnya pemuka agama gitu atau gimana? Gue nggak ikutan coba gimana? Ya ada gitu salah satu orang itu ceramah ya di masjid, gue belum bisa menyebut itu apa ya titelnya ya. Tapi dia bilang bahwa dia dengan bangganya dia menabrak anjing itu karena najis gitu ya. Nah itu opininya dia tuh. Padahal kan najis. Hukumnya kan najis itu bukan ditabrak ya, tapi dibersihkan. Iya, padahal jelas banget gitu ya bahwa tuh ada caranya kita diberikan akal akhlak sama Allah itu buat menanggulangi masalah najis gitu, bisa membersihkan najis. Karena ya mohon maaf nih ya, karena sehari-hari kan kita menghadapi najis gitu Will. Kayak
maaf ya kayak buang air kecil, buang air besar, terus ada cara membersihkannya kan? Iya. Diajarin kan cara membersihkan. Begitupun juga dengan anjing, misalnya dijilat gitu ya sama anjing, ada cara ngebersihinnya. Bukan dipotong tangannya. Iya, bukan dipotong, bukan Tapi ditabrak, dibersihin. bukan disakiti anjingnya gitu kan? Iya benar. Maksudnya ya dalam bertindak pun dalam misal yang gue pelajari lah, kita mesti mencari dasar dan dalil ya. Jangan sampai kita bertindak semena-mena gitu kan. Dengan opini kita sementara gitu. Karena kayak misalnya gue pernah dengar kisahnya tuh yang ada lagi tengah perang itu, tiba-tiba musuhnya bilang syahadat itu kan sama sahabat, dibunuh gitu. Terus dia bilang ke Rasul, ya Rasul nih ada orang nih pas lagi perang tuh dia bayi syahadat itu, terus gue bunuh aja, gue yakin dia cuma bohong gitu. Terus Rasul marah kan, dia bilang emang lo tau isi hatinya kayak apa gitu. Marah ya, saya kayak kita nggak bisa beranggapan opini kita terhadap suatu hal, kita mesti cari fakta dulu, oh bener nggak sih gitu. Iya, itu opini tuh yang William jelasin panjang lebar tadi. Iya. Itu. Dan ada lagi lah kasusnya kayak waktu itu ada yang dibully kan anak SD apa SMP gitu, SMP kayaknya. Di Kalimantan. Ya kalau nggak salah Kalimantan ya. Dia tuh dibully katanya juga disiksa sampai kelaminnya dilukain gitu katanya kan. Wow. Sampai apa artis banyak yang bantuin apa banyak. Ternyata faktanya ya dia dibully itu bukan karena orang tadi bangga bully dia mesti dibully, tapi dia dibully itu gara-gara dia bikin masalah duluan. Terus pas di visum ternyata nggak ada permasalahan dengan alat kelaminnya gitu. Maksudnya jangan kita sampai termakan terhadap opini yang ada, ini dibully nih, kita mesti nyari dulu apa sih, kenapa sih bisa dibully gitu, apakah benar dia benar-benar ada memar-mar di badannya gitu kan, mesti ada visum dulu kan untuk mencari fakta gitu kan. Betul, alat ukurnya visum ya Will ya? Iya benar. Jadi maksudnya adalah apa? Ya jangan sampai kita termakan sama hal yang orang ramai rebutan gitu kan, informasi itu gitu loh. Makan trending ya ibaratnya. Makan trending gitu. Kalau zaman now mah ya. Karena gue naik motor gue mikir nggak mungkin orang dibully tanpa sebab gitu kan. Mana orang diem tiba-tiba dibully tempeleng gitu, nggak mungkin. Naik motor tuh nyetir Will, mikir. Gue mikir aja sih lah kayak. Tapi itu gue mikir ya, kok bisa gini gitu ya. Ya intinya kita balik kesimpulan lah, langsung ke kesimpulan lagi. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bijak dalam mengambil informasi lah. Kita bisa memilah mana yang jadi fakta, mana yang jadi opini, mana yang jadi hoax. Kayak misalnya tadi lu bilang kan, kalau gue suka makan sushi gitu, itu fakta. Lo yang ngomong fakta, tapi opini adalah lo bilang kalau gue suka makan sushi gitu. Jadi ada fakta di situ gitu loh. Dan bakal jadi fakta kalau udah tabarin ke gue dan gue jawab, iya gue suka makan sushi gitu kan. Terus iya betul. Tadi contoh yang udah jelasin itu opini ya, karena masih ada di benak pikiran kita. Nah, akan menjadi fakta kalau kita konfirmasi ke Williamnya. Nah tadi William udah jelasin. Nah opini juga bisa berbahaya nih teman-teman kalau nggak berdasarkan dengan kondisi tertentu gitu, kayak jadi hoax gitu. Opini bisa jadi hoax kalau itu bohong gitu beritanya atau informasinya bohong. Nah hoax itu kan bisa merusak tatanan masyarakat dan sosial ya, itu akan sangat bahaya gitu. Iya. Apalagi gini lah, yang di Facebook ini kan, apa ini ada gambar saya berenang gitu, pencet angka 2 maka airnya kan surut, terus pada komen angka 2 semua. Itu mah penasaran aja kali. Jadi inti adalah dalam opini itu kita cari kebenaran terjadi, karena belum tentu orang yang mau kayak apapun dia ngomong suatu hal belum tentu juga benar tuh, harus cek dulu klarifikasi kebenaran seperti apa gitu. Betul. Jadi apakah kita ini dalam video ini beropini atau menyampaikan fakta gitu atau hoax gitu? Teman-teman menyimpulkan seperti apa ya nggak? Iya bisa ditebak sendiri, udah kayak dosennya. Jadi ya sebenarnya cerita Will hari ini bersama temen gue Alam gitu. Mohon jika ada salah kata, salah perbuatan. Segemuk ikan paus ada tulangnya, sekecil-kecil teri ada dagingnya, ambil dagingnya, buang tulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.